Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Rama Putra, NPM 23230308 dari Prodi PJKR. Saya di sini ingin mewawancarai guru PJOK asal SMA 1 Batang yang bernama Yuli Tristanto. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Fathan. Ya, di sini saya akan sedikit bertanya dan mewawancarai Bapak. Yang pertama, bagaimana latar belakang pendidikan Bapak? Kebetulan saya dulu kuliah di STKIP, dulu STKIP, sekolah tinggi, sekarang berganti nama menjadi Universitas Muhammadiyah Kuningan, Jawa Barat. Lulus tahun 2013. Ya, pertanyaan kedua, apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran? Iya, untuk sertifikasi itu memang wajib dimiliki. Kemudian untuk mendukung kinerja pembelajaran, khususnya saya guru mapel PJOK itu tetap memiliki sertifikasi. Ya, pertanyaan ketiga, apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Bapak? Iya, untuk itu masuk ke program Waka Kurikulum. Kemudian nanti dari Waka Kurikulum itu mengadakan pelatihan atau IHT, in-house training, untuk semua guru itu wajib, karena untuk mendukung kurikulum kan biasanya adanya perubahan kurikulum, nanti ada IHT tiap beberapa bulan. Kemudian ada pelatihan mengajar menggunakan basis AI yang sekarang terbaru. Itu memang wajib. Ya, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga, yaitu pendekatan pengajaran. Bagaimana Bapak mendefinisikan gaya mengajar Bapak? Untuk mapel PJOK itu sebenarnya simpel. Biasanya untuk PJOK itu 30% itu materi, kemudian dilanjutkan 70%-nya di praktek. Karena anak-anak udah tahu kalau PJOK itu ya gerak olah tubuh, kemudian praktek langsung, kemudian 30% ketika disampaikan di ruang kelas, kemudian yang 70% praktek sekaligus teori. Biasanya untuk yang 30% itu sejarah olahraga terbentuk seperti apa, ukuran lapangannya, kemudian teknik dasarnya seperti apa, kemudian nanti 70%-nya langsung praktek seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa strategi Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pembelajaran? Iya, yang pertama kan penyampaian materi, kemudian ada waktunya untuk presentasi, kemudian yang penting anak itu aktif, kemudian inovatif, biasanya berbasis pada program ini. Anak nanti merasa aktif, kemudian mengasihkan dalam belajar. Anak-anak itu tidak bosan. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Bapak untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Biasanya saya menggunakan metode berdiferensiasi, karena setiap anak punya kemampuan sendiri-sendiri. Kemudian di sekolah saya memang ada anak yang berkebutuhan khusus, itu tentunya tidak sama dengan anak-anak siswa yang normal lainnya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung saat pembelajaran? Iya, untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan tentunya
ada beberapa faktor. Kemudian kita perlu memperhatikan fasilitas yang sekolah adakan. Kemudian kita menggunakan media tersebut sehingga pembelajaran lebih efektif, lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Artinya nanti anak-anak mudah memahami dan menikmati pembelajaran tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Iya, artinya dalam satu kelas kan jumlahnya tidak sedikit, kemudian masing-masing anak itu punya masalah sendiri-sendiri. Kemudian kita harus punya strategi khusus pendekatan terhadap anak melalui pendekatan luar sekolah. Nah, itu kita bicara secara kayak teman gitu. Artinya nanti anak terbuka, kemudian permasalahannya di mana, kemudian saya bisa nyari jalan keluarnya seperti apa. Jadi ketika anak sudah merasa nyaman, merasa kita sudah dianggap orang tua, dan kita bisa mengendalikan anak tersebut menuju atau menjadikan anak tersebut bisa maksimal di sekolah. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Iya, untuk SMA Negeri 1 Batam itu kebetulan kan anak-anaknya memang sudah bawaan dari sekolah yang dulu SMP-nya itu memang sudah tertata, kemudian kita tidak terlalu susah untuk mendidik, karena ketika sudah masuk ke kelas 1 SPMB itu mereka sudah mendapatkan beberapa pembelajaran dari kakak kelasnya. Kemudian ketika sudah dibagi per kelas, mereka punya peraturan sendiri yang sudah mereka sepakati. Ketika mendapatkan masalah, mereka punya hukuman sendiri yang sudah mereka sepakati. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Iya, artinya kalau di sekolah itu kolaborasi itu penting ya. Kemudian membangun relasi itu harus, karena kita di bawah misalkan untuk pembelajaran mendalam dari program wakaf kurikulum itu ada pembelajaran mendalam, kita harus punya kerjasama atau kolaborasi dengan guru mapel yang lainnya. Kemudian untuk kegiatan itu, misalkan dari kesiswaan, kita tetap kolaborasi dengan tim kesiswaan, kemudian berbagai macam kegiatan kita tetap kolaborasi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Iya, untuk pendekatan itu kita tetap ada aturannya. Kemudian yang pertama itu kita harus ada komunikasi dengan wakil kesiswaan terlebih dahulu, kemudian ada wakil dari humas, kemudian ada guru PK, kemudian kalau wali kelas kan kita harus punya komunikasi dengan wali murid. Artinya ketika kita punya siswa yang bermasalah, kemudian dia komunikasi langsung dengan orang tua tersebut, masalah di rumah seperti apa, kemudian nanti kita bekerja sama dengan guru kita untuk pemecahan masalahnya, untuk pembelajaran yang nantinya bisa maksimal. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Iya, yang pertama kan bermasalah dengan orang tua, artinya biasanya kan dimulai dari siswanya, kemudian kita tetap ada pantauan dari wakil kesiswaan, kemudian dari guru BK itu untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Kemudian untuk permasalahan dengan rekan
kerja itu kita tetap melalui wakil bidang humas yang nantinya akan ada prosedur pembinaan dari kepala sekolah seperti itu, apapun masalahnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas Bapak? Dengan melihat nilai akhir semester melalui ujian praktik dan ujian tertulis seperti itu. Ya, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Iya, ada pembinaan ke ekskul bola basket, kemudian pentang sama olahraga karate. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran Bapak? Iya, saya menggunakan teknologi AI dalam metode pembelajaran saya untuk mendukung proses pembelajaran. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka? Konsep kurikulum merdeka itu berfokus pada pembelajaran yang lebih fleksibel, kemudian pembelajaran mendalam dengan memberikan keleluasaan pada guru tertentu guna menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat bakat siswa. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Iya, berarti siswa dapat membangun dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui kerja kelompok dengan metode melihat guru sebagai sumber pengetahuan utama dan siswa datang ke kelas dengan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi mereka sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Bapak gunakan? Untuk saya sendiri biasanya menggunakan teknologi AI meliputi Canva, ChatGPT, tidak lupa YouTube, kemudian WhatsApp, TikTok, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Iya, karena memang itu sebagai pendukung dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Iya, untuk sekarang itu ada program dari wakil kurikulum itu ada pembelajaran mendalam, artinya di situ kita guru-guru memang lagi kolaborasi untuk pembelajaran yang sekarang. Ya, pembelajaran mendalam memang itu dibutuhkan kolaborasi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Untuk sekarang itu yang paling saya hadapi paling berat itu ada siswa yang punya kebutuhan khusus, artinya ketika praktek kita harus menyesuaikan siswa tersebut mampu mengikuti pembelajaran kurikulum merdeka. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Dengan penekanan profil belajar Pancasila yang menyangkut karakter, kompetensi siswa, kemudian menuju pada iman, takwa, dan akhlak mulia. Kemudian menjunjung tinggi gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Iya, untuk keterlibatan orang tua itu sangatlah penting karena krusial untuk mendukung kemandirian karakter, kemudian prestasi anak dengan cara pendampingan di luar sekolah, memahami profil belajar Pancasila, kemudian lingkungan belajar yang suportif, mendorong minat dan bakat siswa tersebut. Makanya penting seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yuli Tristanto atas waktunya pada malam hari ini. Wawancara sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.